Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Al-Qomairi. Di sini saya akan membahas tentang proyek yang telah kami buat bernama Proyek 01. Proyek ini menggunakan sistem penjualan point of sale atau POS dengan pendekatan Entity Relationship Diagram. Latar belakang akan dibikinnya proyek ini adalah karena kebutuhan industri retail terhadap pembayaran terintegrasi, stok barang, dan juga transaksi yang efektif. Baiklah, langsung kita ke pembahasan ARD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Itanusya dengan ujung NPM 043. Di sini saya akan menjelaskan alur payak, dan sebelum masuk ke teknis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sistem ini sangat penting dalam dunia bisnis karena manajemen yang buruk itu seringkali menyebabkan permasalahan seperti kebocoran pada data transaksi dan juga ketidaksesuaian dengan stok. Maka dari itu, tujuan utama dari proyek ini itu untuk memberi akses yang jelas antara admin dan kasir, dan juga menjamin laporan akuntabilitas pendapatan yang akurat dan tepat waktu. Yang menitik beratkan pada 3 fokus utama, yaitu pengelolaan data, transparansi transaksi, dan juga monitoring stok melalui 6 konektivitas ERD, yaitu ada user, produk, kategori, transaksi, detail transaksi, dan pembayaran. Di mana alur proyek kami dibagi menjadi 2 sisi atau 2 hak akses, yaitu dari sisi admin dan juga dari sisi kasir. Jadi untuk dari sisi admin ini lebih ke hak akses penuh akan otoritas manajemen akun seperti sign up atau login, jadi untuk kendali sistem, lalu bisa melakukan otomasi inventaris seperti update data produk, seperti tambah, edit, atau hapus produk, yang bisa dilakukan secara real time pada halaman dashboard, dan juga itu langsung mengupdate entitas produk dan kategori. Lalu untuk monitoring produk seperti pengawasan pendapatan, total produk, dan juga statistik transaksi harian yang dapat dilakukan secara real time pada halaman dashboard. Lalu untuk sisi kasir, ini lebih ke sisi teknis, yaitu pada bagian transaksi. Jadi yang pertama, untuk hak akses kasir itu lebih ke sign up atau loginnya itu lebih ke fitur transaksinya, jadi langsung mengakses pada fitur transaksi. Dan untuk proses pembayaran, itu transaksi itu akan dilakukan dengan cara kasir akan menginput belanjaan yang akan terintegrasi langsung dengan entitas detail transaksi. Jadi langsung mengubah detail transaksi. Lalu untuk finalisasi pembayaran atau validasi pembayaran itu akan mengkalkulasi otomatis seperti untuk menghitung bayaran atau kembalian yang otomatis akan mengurangi stok pada entitas produk. Dan pembayaran telah divalidasi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum membahas lebih lanjut ke dalam sistem ERD di dalam sistem point of sale yang kami miliki, kami akan menjelaskan sedikit terkait diagram use case untuk memberikan gambaran bagaimana sistem kami ini dapat digunakan oleh pengguna. Di sini sistem kami itu dijalankan oleh 2 aktor, yakni kasir sebagai penginput dari transaksi penghubung antara pelanggan dan juga toko, kemudian ada admin atau sebagai pemilik toko yang dapat memantau kinerja dari toko ini. Kasir itu dapat melakukan login ke sistem, kemudian dapat melakukan input transaksi, dapat memilih atau melakukan scan barang, hitung total belanja, proses pembayaran, hitung kembalian, dan melakukan cetak atau simpan nota. Atau si kasir ini dapat melakukan update stok secara otomatis. Kemudian admin atau pemilik toko itu dapat melakukan kelola data produk, mengelola kategori produk, kemudian mengelola akun pengguna, lalu dapat melihat laporan transaksi, kemudian melakukan monitor stok inventaris dan memantau pendapatan harian. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan Entity Relationship Diagram yang ada di dalam sistem point of sale yang kami buat. Yang pertama, tabel kategori berelasi dengan tabel produk dengan relasi one to many. Karena satu kategori, misalnya minuman, dapat menampung banyak produk, misalnya minuman kopi, minuman teh, atau minuman air mineral. Namun, satu produk spesifik hanya terdaftar di dalam satu kategori agar tidak membingungkan di dalam stok. Kemudian, tabel users berelasi ke tabel transaksi dengan relasi one to many. Karena user adalah pelanggan atau kasir. Kemudian transaksi adalah
riwayat belanja. Misalnya satu orang user dapat belanja berkali-kali atau memiliki banyak transaksi, tetapi satu struk belanja hanya mencatat satu user yang melakukan transaksi itu. Kemudian tabel transaksi berrelasi dengan detail transaksi dengan relasi one to many, karena di dalam satu nota atau satu transaksi bisa membeli banyak jenis barang. Itulah alasan mengapa satu transaksi ini bisa punya banyak baris detail. Lalu tabel produk berrelasi dengan detail transaksi dengan relasi one to many, karena tabel produk ini atau produk yang sama, misalnya sabun, bisa muncul di dalam banyak transaksi yang dilakukan oleh orang berbeda di waktu yang juga berbeda. Lalu ada relasi tabel transaksi dengan tabel pembayaran dengan relasi one to one. Karena satu nota hanya punya satu bukti pembayaran, di mana untuk menjaga akurasi keuangan, pembayaran yang mencatat total bayar, kemudian ada metode pembayarannya, serta mencatat jumlah kembalian. Jika relasinya banyak, maka pembukuan akan menjadi rancu. Maka dari itu, relasi antara transaksi dan pembayaran berelasi dengan relasi one to one. Halo, perkenalkan saya Jilan Pedalal dengan NPM 2517051048. Ini saya akan mendemokan aplikasi atau website kami yang berjudul Proyek 01. Dimana setelah memasuki websitenya, kita bisa langsung masukkan akun kita di sini. Nah, kalau belum punya akun, kita bisa buat terlebih dahulu di register wheel di tombol register wheel di sini dengan isi email, username, role. Di sini role ada kasir dan juga admin. Lalu password dan juga confirm password. Setelah semua terisi, pencet register ini. Setelah dipencet, kita akan kembali lagi ke halaman sign in untuk memasuki akun yang sudah kita buat tadi. Setelah masuk, kita bisa langsung login saja. Ini adalah tampilan admin, di mana setelah masuk otomatis akan terlihat dashboard, di mana di dashboard ini terdapat berbagai informasi seperti total produk, total transaksi, pendapatan hari ini, dan juga ada transaksi terkini atau terbaru, di mana di sini ada ID transaksinya dan kasir yang melayani, lalu tanggal transaksi dan total pembelian pada saat itu. Jadi kalau kita lihat semua transaksi, ini adalah urutan dari yang terbaru ke yang terlama sesuai tanggal. Untuk status sama. Lalu kita masuk ke produk, di mana di sini produk untuk tampilan admin, dan produk ini kita bisa melihat berbagai informasi produk yang ada di dalam gudang, nama produk, Indomie goreng dan kategori, harganya, stoknya. Dan di sini admin punya kemampuan untuk melakukan aksi, yaitu mengedit, seperti mengedit harganya, kategorinya, nama, dan stok yang tersedia, ataupun menghapusnya. Dan juga admin bisa nambah produk baru dengan tombol produk ini. Kalau untuk kasir, dia hanya memiliki kemampuan untuk melihat stok yang ada saja atau produk yang ada di dalam gudang. Ini hanya nama, ID, kategori, dan harga, dan juga stok. Kasir dia tidak bisa melakukan aksi dan juga tidak bisa mendapatkan produk baru. Lanjut, di sini ada transaksi, di mana transaksi ini terkhusus untuk kasir, di mana kasir di sini bisa melayani pelanggan untuk melakukan transaksi. Ya, nah di sini kasir bisa memilih produk apa yang ingin dibeli oleh pelanggan, lalu jumlahnya dan harga satuan. Di sini harga satuan otomatis masuk sesuai dengan
harga yang sudah ditetapkan oleh admin. Misal Indomie goreng pilih dengan jumlah 1, otomatis harga satuannya 3.500. Setelah itu, kalau sudah fix, nah kasir bisa tambah keranjang dan otomatis item yang ditambahkan masuk ke tabel di bawah sini, tabel pembelian. Nah, dimana di sini yang sudah dimasukkan, misalnya Indomie goreng dengan harga 3.500, jumlahnya 2. Di tabel ini juga bisa dirubah untuk jumlahnya, dan juga subtotal. Subtotal ini tergantung dengan harga kali jumlah. 3.500 dikali 2 9 7.000. Nah, ataupun aqua, teh botol, dan lainnya. Ataupun jika produk itu tidak jadi dibeli atau pelanggan tidak mau produk itu lagi, kasir di sini bisa menghapusnya dan juga mengganti dengan produk yang lain. Ini juga ada tabel struk. Dimana sini konsepnya terkoneksi secara real time. Dimana misal jika kita Indomie goreng kita hapus, otomatis total harga di sini menjadi 10.000 dan juga total item menjadi 3. Dan untuk bayar di sini admin menginput untuk uangnya dibayar pelanggan 20.000 dan sistem otomatis menghitung untuk kembaliannya. Setelah selesai, di sini kasir bisa selesaikan transaksi untuk mencetak struk. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Livia Zara dengan NPM 2517051027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yang dimana kesimpulan dari sistem informasi penjualan atau point of sale yang kami buat itu menunjukkan bahwa sistem digital ini tuh mampu menggantikan pencatatan manual menjadi sistem otomatis yang terhubung secara real time antara stok dan transaksi. Dengan menggunakan basis data ini yang mempunyai 6 entitas utama seperti user, produk, kategori, transaksi, detail, pembayaran, sistem ini tuh dapat menghindari terjadinya redundansi. Dari sisi penggunanya sendiri, fitur perhitungan otomatis seperti subtotal dan kembalian mampu meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan terjadinya human error. Selain itu, adanya dashboard admin itu memberikan transparansi dan kemudahan dalam melakukan monitoring arus kas serta perputaran stok sehingga mendukung pengembalian keputusan secara strategis dan berbasis data. Nah, secara keseluruhan, sistem ini tuh memberikan dampak nyata berupa peningkatan kecepatan layanan kerja retail, akurasi laporan finansial, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.